Selamat datang kembali di channel Al Raneri. Sekarang kita membahas Coldplay. Sejarah Coldplay dimulai saat Chris Martin dan Johnny Buckland bertemu pertama kali di University College London pada bulan September tahun 96. Pasangan ini menghabiskan sisa tahun itu dengan merencanakan membuat sebuah band, dan akhirnya terbentuklah sebuah grup band bernama Pectorals. Lalu, Guy Berryman, teman sekelas mereka, bergabung dengan grup tersebut. Pada tahun 97, grup ini berganti nama menjadi Starfish. Lalu, mereka melakukan pertunjukan untuk promotor Camden di klub-klub kecil. Chris Martin juga merekrut teman sekolahnya yaitu Phil Harvey sebagai manajer. Lalu, line up band selesai ketika Will Champion bergabung untuk mengambil tugas perkusi. Champion berkembang dengan bermain piano, gitar, bass, dan kemudian belajar bermain drum. Band ini akhirnya memilih nama Coldplay yang diluluskan oleh Tim Crompton, seorang siswa lokal yang telah menggunakan nama itu untuk bandnya. Pada tahun 97, Martin bertemu dengan tim Rice Oakley. Mereka menghabiskan akhir pekan dengan memainkan lagu mereka sendiri di atas piano. Lalu, Martin meminta Rice Oakley untuk menjadi pemain keyboard. Tetapi Rice Oakley menolaknya karena bandnya sendiri yaitu Keane sudah mulai aktif. Kemudian pada tahun 98, band ini merilis 500 eksemplar single Safety. Sebagian besar single ini diberikan kepada label rekaman dan teman-temannya. Hanya 50 eksemplar saja yang tersisa untuk dijual ke publik. Lalu pada bulan Desember, Coldplay menandatangani kontrak dengan label Fierce Panda. Rilisan pertama mereka adalah single Brother and Sister yang telah mereka rekam selama 4 hari pada bulan Februari tahun 99. Setelah menyelesaikan ujian akhir mereka, Coldplay menandatangani kontrak 5 album dengan Parlophone pada awal 99. Setelah membuat penampilan perdana di Glastonbury, mereka kemudian pergi ke studio untuk merekam single kedua yang berjudul The Blue Room. 5.000 eksemplar tersedia untuk umum pada bulan Oktober, dan single Bigger Stronger diputar pada siaran BBC Radio 1. Sesi rekaman untuk The Blue Room sangat kacau, di mana Champion sempat dipecat dari band. Tetapi kemudian Chris Martin memintanya untuk kembali bergabung dengan Coldplay. Akhirnya, Coldplay menyelesaikan perbedaan mereka dan menetapkan seperangkat aturan baru untuk menjaga grup tetap utuh, terinspirasi oleh band seperti U2 dan R.E.M. Coldplay memutuskan bahwa mereka akan beroperasi sebagai negara demokrasi. Selain itu, band memutuskan mereka akan memecat siapa saja yang terbukti menggunakan obat-obatan terlarang. Coldplay awalnya berencana untuk merekam album debut mereka selama 2 minggu. Namun, karena tour dan pertunjukan live lainnya, akhirnya rekaman berlangsung antara September 99 hingga bulan April tahun 2000. Setelah merilis 2 single tanpa lagu hit, akhirnya Coldplay mendapatkan hit top 40 pertama mereka dengan single utama dari Parachute yaitu Shiver, yang dirilis pada bulan Maret tahun 2000. Lagu Shiver terus naik ke posisi nomor 35 di UK Single Chart. Pada bulan Juni tahun 2000 adalah momen penting dalam sejarah Coldplay. Band ini memulai tour headlining pertama mereka, termasuk pertunjukan di festival Glastonbury. Band ini juga merilis single terbesar mereka yaitu Yellow. Yellow adalah rilisan pertama Coldplay yang mencapai 5 besar, lalu terus naik ke nomor 4 di UK Single Chart. Video musik Yellow difilmkan di Studland Bay di Dorset, yang menampilkan Chris Martin menyanyikan lagu tersebut dalam satu bidikan terus-menerus saat ia berjalan di sepanjang pantai. Kemudian, Coldplay merilis album studio pertama mereka, yaitu Parachute, pada 10 Juli tahun 2000 di Inggris. Album ini menduduki nomor 1 di UK Album Chart. Pada tahun berikutnya, Parlophone mengeluarkannya sebagai LP. 4 single dirilis dari Parachute termasuk Shiver, Yellow, dan single ketiga adalah Trouble yang mencapai nomor 10 di tangga lagu Inggris. Album ini dirilis lebih dari setahun kemudian di Amerika dan mencapai nomor 28 di chart lagu alternatif. Lalu pada bulan Desember tahun 2001, band ini merilis CD edisi terbatas yaitu Mint Spice yang menampilkan remix dari Yellow
dan lagu Natal Have Yourself a Merry Little Christmas. Dibuat 1000 eksemplar hanya untuk penggemar dan jurnalis. Setelah sukses di Eropa, band ini mengarahkan pandangan mereka ke Amerika Utara dengan merilis album di sana pada November tahun 2000 dan memulai US Club Tour pada bulan Februari tahun 2001. Pada acara Brit Award tahun 2001, pada bulan Februari, Coldplay memperoleh penghargaan untuk grup Inggris terbaik dan album Inggris terbaik. Di Amerika, mereka mendapatkan double platinum. Album ini memperoleh penghargaan album musik alternatif terbaik di Grammy Award tahun 2002. Chris Martin mengklaim bahwa setelah rilis Parachute, status band meningkat dari band biasa menjadi band terbesar dan terbaik di dunia. Setelah kesuksesan album Parachute, Coldplay kembali ke studio pada September 2001 untuk mulai mengerjakan album kedua mereka, yaitu A Rush of Blood to the Head. Mereka memutuskan untuk pindah ke Liverpool, di mana mereka merekam beberapa lagu. In My Place adalah lagu pertama yang mereka rekam untuk album tersebut. Band ini merilisnya sebagai single utama dari album ini karena lagu itulah yang membuat mereka ingin merekam album kedua. Menurut Chris Martin, satu hal yang membuat kami terus berjalan adalah merekam In My Place dan kemudian lagu-lagu yang lain mulai berdatangan. Album ini dirilis pada Agustus tahun 2002 dan menelurkan beberapa single populer, termasuk In My Place, Clocks, dan The Scientist, yang terinspirasi oleh All Things Must Pass milik George Harrison yang dirilis pada tahun 1970. Coldplay merekam tur mereka selama ini dalam format DVD dan CD live. Judulnya adalah Live 2003 at Pavilion Hordern, Sydney. Pada acara Brit Award tahun 2003 yang diadakan di London, Coldplay menerima penghargaan sebagai grup Inggris terbaik dan album Inggris terbaik. Lalu pada tanggal 28 Agustus tahun 2003, Coldplay menampilkan The Scientist di MTV Music Award dan memenangkan 3 penghargaan di acara tersebut. Bergerak pada bulan Desember tahun 2003, pembaca majalah Rolling Stone memilih Coldplay sebagai artis terbaik dan band terbaik tahun itu. Album A Rush of Blood to the Head memenangkan Grammy Award untuk album musik alternatif terbaik di Grammy Award tahun 2003. Sedangkan pada Grammy Award tahun 2004, Coldplay meraih Record of the Year untuk lagu Clocks. Pada bulan Juni tahun 2005, Coldplay merilis album ketiga mereka, yaitu X dan Y, di Inggris dan di Eropa. Tanggal rilis ini tertunda sampai ke tahun fiskal berikutnya yang menyebabkan saham EMI turun. Album X dan Y menjadi album teriris tahun 2005 dengan penjualan di seluruh dunia mencapai 8,3 juta keping. Single utama dalam album ini adalah Speed of Sound yang membuat debutnya pada tanggal 18 April dan dirilis sebagai CD pada tanggal 23 Mei tahun 2005. X dan Y menduduki nomor 1 di 20 negara dan merupakan album teriris ketiga dalam sejarah tangga lagu Inggris. 2 single lainnya yang dirilis yaitu Fix You pada bulan September dan Talk pada bulan Desember. Pada bulan Februari tahun 2006, Coldplay meraih penghargaan album terbaik dan single terbaik di Brit Award. 3 single lagi dirilis selama 2006 dan 2007 yaitu The Hardest Part, What If, dan White Shadows. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2006, Coldplay mulai mengerjakan album studio keempat mereka yaitu Viva La Vida, or Dead and All His Friends. Album ini dirilis tanggal 12 Juni tahun 2008, di mana Violet Hill adalah single pertamanya, dengan tanggal rilis radio adalah 29 April tahun 2008, dan dapat diunduh secara bebas di situs Coldplay selama 1 minggu, di mana total downloadannya mencapai 2 juta download. Single ini tersedia secara komersial untuk diunduh pada tanggal 6 Mei, di mana Violet Hill termasuk top 10 chart di Inggris dan 40 chart di Amerika. Lagu Viva La Vida juga dirilis secara eksklusif di iTunes dan menjadi nomor 1 di US Billboard Hot 100 dan nomor 1 di Inggris. Viva La Vida merupakan lagu teriris di iTunes tahun 2008. Viva La Vida, or Dead and All His Friends menduduki puncak tangga lagu album di seluruh dunia dan merupakan album teriris di dunia pada tahun 2008. BBC menyebutnya sebagai salah satu rekaman dengan penjualan tercepat dalam sejarah Inggris. Dan pada akhir Juni, album ini mencetak rekor baru untuk album yang paling banyak diunduh di dunia.
Pada bulan Oktober tahun 2008, Coldplay memenangkan 2 Key Awards untuk album terbaik Viva La Vida. Sedangkan pada tanggal 9 November, Coldplay dinobatkan sebagai band penjualan terbaik di dunia di acara World Music Award di Monte Carlo. Mereka juga meraih 2 penghargaan lainnya, yaitu sebagai band terlaris di dunia dan band dengan penjualan terbaik di Inggris. Selanjutnya, lagu Lost menjadi single ketiga dari album ini yang menampilkan versi baru dengan Jay-Z yang dirilis pada tanggal 4 Desember tahun 2008. Coldplay diterpa masalah saat Joe Satriani mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Coldplay di Pengadilan Pusat California. Gugatan Joe Satriani menegaskan bahwa lagu Coldplay yaitu Viva La Vida menyertakan porsi orisinal substansial dari lagu Satriani yaitu If I Could Fly dari albumnya tahun 2004. Coldplay menyangkal tuduhan ini dan mencari cara agar masalah ini cepat selesai. Akhirnya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara Coldplay dan Joe Satriani. Pada Grammy Award ke-51, Coldplay memenangkan 3 Grammy Awards dalam kategori Song of the Year untuk Viva La Vida, album rock terbaik untuk Viva La Vida, dan penampilan vokal pop terbaik atau duo atau grup untuk Viva La Vida. Coldplay merilis album live berjudul Left Right Left Right Left pada tanggal 15 Mei tahun 2009 dan dapat diunduh gratis pada website mereka. Sedangkan pada bulan Desember tahun 2010, Coldplay juga merilis single Christmas Light. Pada tanggal 31 Mei tahun 2011, Coldplay mengumumkan bahwa Every Teardrop is a Waterfall menjadi single pertama untuk album kelima mereka. Kemudian pada tanggal 12 September, band ini merilis Paradise, yang merupakan single kedua dari album mendatang mereka yaitu Mylo Xyloto. Album Mylo Xyloto dirilis pada tanggal 19 Oktober tahun 2011 dan menduduki puncak tanggal lagu di 34 negara lebih. Album ini adalah album rock terlaris di Britania Raya. Terjual 900.000 kopi pada minggu pertama, serta single kedua mereka yaitu Paradise, yang juga merupakan single rock terlaris di Inggris, terjual 410.000 kopi. Pada tanggal 21 Februari tahun 2012, mereka dianugerahi penghargaan grup Inggris terbaik untuk ketiga kalinya pada acara Brit Award. Pada MTV Video Music Award tahun 2012, Paradise memenangkan penghargaan untuk video rock terbaik dan album Mylo Xyloto telah terjual lebih dari 8 juta kopi di seluruh dunia. Kemudian, Mylo Xyloto Tour dinobatkan sebagai tour berpenghasilan kotor tertinggi keempat di dunia pada tahun 2012 dengan lebih dari 171 juta diperoleh dari penjualan tiket. Pada 9 Agustus tahun 2013, Coldplay mengumumkan perilisan lagu mereka yaitu Atlas yang ditampilkan di soundtrack film The Hunger Games, Catching Fire. Pada tanggal 25 Februari tahun 2014, band ini meluncurkan Midnight, sebuah lagu dari album mereka yang belum dirilis. Kemudian Coldplay mengumumkan bahwa album ke-6 mereka, Ghost Stories, akan dirilis pada tanggal 19 Mei tahun 2014. Dari April hingga Juli, Coldplay memulai tur Ghost Stories di 6 kota, dari New York hingga London. Album ini tersedia untuk pre-order di iTunes bersama dengan single baru mereka yaitu Magic. 2 single lagi dirilis yaitu A Sky Full of Stars dan True Love. Album ini menduduki puncak tanggal lagu di Inggris dan di Amerika. Kemudian, pada bulan Desember tahun 2014, Spotify menyebut Coldplay sebagai band dengan streaming terbanyak di dunia pada tahun 2014. Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember tahun 2014, band ini meluncurkan lagu baru yaitu Miracles yang ditulis dan direkam untuk film drama Perang Dunia Kedua Unbroken yang disutradarai oleh Angelina Jolie. Pada penghargaan musik Billboard tahun 2015, Ghost Story dinobatkan sebagai album top rock terbaik. Pada 15 Desember tahun 2015, Coldplay merilis album A Head Full of Dreams dengan lagu-lagu di dalamnya antara lain Adventure of a Lifetime, Hymn for the Weekend,
Up and Up, Everglow, dan lain sebagainya. Album ini mendapatkan platinum di berbagai negara. Selanjutnya, Coldplay melakukan pertunjukan di India untuk pertama kalinya sebagai bagian dari Global Citizen Festival di Mumbai pada tanggal 19 November tahun 2016. Pertunjukan ini dihadiri oleh 80.000 orang lebih. Lompat ke tanggal 22 Februari tahun 2017, Coldplay merilis lagu kolaborasi yang telah ditunggu dengan duo EDM The Chainsmokers yang berjudul Something Just Like This. Lagu ini mencapai nomor 2 di UK Single Chart dan nomor 3 di US Billboard Hot 100. Lagu ini adalah single utama dari Coldplay Kaleidoscope yang dirilis pada 14 Juli tahun 2017. Pada tanggal 2 Maret, bertepatan dengan ulang tahun Martin, band ini merilis single Hypnotize. Kemudian merilis 2 lagu lagi yaitu All I Can Think About Is You dan Alien. Lagu tersebut dirilis masing-masing pada tanggal 15 Juni dan 6 Juli 2017. Coldplay mengumumkan bahwa album live yang mencakup A Head Full of Dreams dirilis pada 7 Desember tahun 2018, berjudul Live in Buenos Aires. Album tersebut mencakup konser terakhir di La Plata. Pada 8 Oktober tahun 2017, Coldplay memulai debutnya secara langsung dengan single baru mereka yaitu Life is Beautiful pada konser mereka di San Diego, California. Head Full of Dream Tour berakhir pada November 2017 dengan pendapatan kotor lebih dari 523 juta dan terdaftar sebagai tur konser berpenghasilan kotor tertinggi ketiga di dunia. Coldplay merilis sebuah album live bertajuk Love in Tokyo secara eksklusif untuk pasar Jepang. Lompat kepada tanggal 30 November tahun 2018, Coldplay merilis Global Citizen Single One dengan nama Los Unidades. Termasuk di dalamnya adalah ELO, sebuah lagu dengan Pharrell yang menampilkan Josie. Hasil dari single ini akan digunakan untuk upaya mengakhiri kemiskinan global. Album studio mereka selanjutnya yaitu Everyday Life dirilis pada tanggal 22 November tahun 2019 dan ditandai dengan konser ganda di Amman, Yordania. Konser ini disiarkan langsung di YouTube. Dilakukan saat matahari terbit dan terbenam sesuai dengan teks dari 2 bagian albumnya. Pada tanggal 21 Desember tahun 2020, Coldplay merilis lagu Flags secara internasional, sebuah lagu yang sebelumnya dimasukkan sebagai lagu bonus. Lalu pada tanggal 29 April tahun 2021, Coldplay mengumumkan bahwa single baru mereka yaitu High Power akan dirilis pada tanggal 7 Mei tahun 2021 dengan video streaming langsung bertepatan dengan perilisan single yang ditayangkan dari stasiun luar angkasa internasional. Band ini juga menampilkan lagu baru yang berjudul Human Heart yang menampilkan duo R&B King. Pada tanggal 8 Juni tahun 2021, video musik resmi untuk High Power disutradarai oleh Dave Meyers yang ditayangkan pada tanggal 7 Mei tahun 2021. Sekian informasi dari saya. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan di kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.